Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah fil aliyyil azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati santriwan santriwati rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada satu kata yang patut kita panjatkan. Segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, kami mohon pertolongan serta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Pada siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Demikian juga pada siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali hanya Allah Azza wa Jalla semata. Tiada sekutu baginya, dan aku pun bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hadirin santriwan santriwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami akan menyambung materi online kami dengan satu tema meluruskan niat, karena niat merupakan pokok dari segala-galanya. Sebagaimana di dalam satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama kali diperhitungkan amal perbuatannya pada hari kiamat nanti adalah yang pertama orang yang gugur di dalam perang. Ada orang yang gugur di medan perang. Orang itu dihadapkan kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Artinya Allah menampakkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, ia pun mengakuinya. Lantas Allah berfirman, Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu itu? Maka orang yang mati di dalam medan perang itu menjawab, aku berperang di jalanmu ya Allah, sehingga aku gugur syahid di medan perang. Maka orang itu pun dijawab oleh Allah, bohong kamu, dustalah kamu. Kamu berperang bukan karena aku, tapi agar disebut pahlawan. Atau kamu berperang agar kamu disebut pemberani. Dan memang kamu telah disebut demikian. Maka orang itu pun tidak bisa menjawab, tidak berkutis, tidak mengucapkan satu kata pun dengan bantahan Allah dikatakan bohong itu.
Orang itu akhirnya diperintahkan untuk diseret mukanya dan dilemparkan ke neraka. Itu adalah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok berikutnya, dihadirkanlah seorang yang mencari ilmu, juga mengajarkannya kepada orang-orang, serta rajin membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi. Dihadirkan orang-orang mencari ilmu, juga mengajarkannya kepada orang-orang, serta rajin membaca Al-Quran. Lantas orang itu dihadapkan dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lantas apa yang ditanyakan oleh Allah kepadanya? Maka Allah berfirman, ada bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Maka orang yang diberikan nikmat itu mengakui, aku rajin mencari ilmu ya Allah, kemudian mengajarkannya pada orang-orang banyak. Aku pun rajin membaca Al-Quran, semua semata-mata karenamu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, bohong kamu, dustalah kamu. Kamu melakukan itu semua bukan karena aku, tapi agar disebut orang-orang berilmu. Kamu juga membaca Al-Quran bukan karena aku, agar kamu disebut orang-orang yang bagus membacanya, suaranya, dan seterusnya. Dan memang kamu disebut demikian. Lantas orang itu pun tidak bisa berkata satu kata pun, membisu 1000 bahasa. Akhirnya orang itu pun diperintahkan untuk diseret mukanya dan dilemparkan ke neraka. Berikutnya kelompok yang ketiga. Jadikanlah seorang yang diberikan kekuasaan, ada keluasan rezeki dan kekayaan. Dia banyak diberikan limpahan rezeki dan kekayaan, lalu ia dihadapkan, kemudian diperlihatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang diberikannya. Ia pun mengakui semuanya. Lantas Allah bertanya, apa yang telah kamu berbuat dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu itu? Maka ia pun menjawab, ya Rabbi, tidak ada satu kegiatan pun yang memerlukan infak, sedekah, biaya, melainkan aku selalu bersedekah, berinfak, selalu mendukung. Semua aktivitas yang membutuhkan bantuan, aku pun selalu terlibat di dalamnya. Aku pun selalu membantunya, menyokongnya, dan seterusnya. Itu aku lakukan tidak dalam karena untukmu semata, wahai Rabbi. Apa yang dijawab oleh Allah, Allah pun menjawab, dusta kamu, bohong kamu. Kamu melakukan itu semua bukan karena aku, tetapi agar kamu disebut seorang yang dermawan, disebut seorang yang memang orang yang banyak membantu orang lain, disebut orang yang demikian. Semua itu kamu lakukan bukan karena aku, tapi supaya kamu disebut orang yang dermawan, orang yang loman, dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang demikian yang kamu peroleh. Kemudian orang itu diperintahkan untuk diseret juga mukanya dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata dari ketiga-tiga tadi, menurut pandangan kita, semua adalah baik. Satu, dia berjuang sampai uangnya habis, bahkan terbunuh. Yang kedua, dia mencari ilmu, mengajar Al-Quran, semua baik. Kemudian dia kaya raya, akhirnya sering menyumbang, menyokong, membantu ke sana kemari. Semuanya baik. Tetapi ternyata semua pekerjaan yang besar itu kecil di hadapan Allah. Mengapa demikian? Itu karena terjadi niatnya yang kurang benar. Semua ini terjadi karena niat mereka yang tak lurus karena Allah.
Sungguh niat merupakan perkara yang sangat penting dalam setiap perbuatan. Dan perbuatan itu selalu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Sehingga ada seorang ulama besar mengatakan, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, "Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, wa rubba amalin sahirin tukabbirun niyah." Betapa banyak perbuatan besar menjadi kecil dalam pandangan Allah. Sebagaimana tadi dia berjuang menjadi orang yang mati di perang dalam satu peperangan. Dia mencari ilmu, mengajar, kemudian baca Al-Quran. Dia selalu menyumbang, menyokong semua hal sebenarnya digunakan untuk di jalan Allah. Semua itu besar, tetapi ternyata di hadapan Allah kecil karena niatnya yang rusak. Sebaliknya betapa banyak perbuatan sepele menjadi besar dalam pandangan Allah karena niatnya yang baik. Contoh perbuatan kecil yang menjadi besar di mata Allah karena niat yang tulus adalah gambaran sebagaimana sering kami sampaikan. Ada seorang pelacur masuk surga, padahal dia pelacur hanya sekedar karena memberikan minum kepada anjing. Padahal itu kecil, dia pelacur. Lihat besarnya bagaimana dosanya seorang melacur, padahal hanya kecil memberikan minum kepada anjing. Karena niatnya yang tulus, ikhlas, sehingga mengantarkan semua dosanya diampuni Allah, akhirnya masuk surga. Itu karena niat yang baik. Hadirin sandiwan sandiwati rahimakumullah. Jadi pada dasarnya semua amal ini dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Semua yang baik dicatat oleh Raqib, yang jelek-jelek ditulis oleh Atid. Raqib, dua malaikat ini lapangannya, dua malaikat ini kemampuannya hanya mencatat yang tampak-tampak saja. Wilayahnya mencatat yang lohir. Lohirnya baik, sudah dicatat baik. Apakah artinya pada saat mengamalkan dia itu riya, bukan karena Allah? Itu malaikat Raqib nggak mampu untuk mendeteksi sampai di situ. Jadi tulis hanya apa adanya. Demikian juga kejelekan juga demikian. Tampaknya jelek, ya sudah ditulis jelek. Perkara nanti hatinya baik tidak, bukan urusan dua malaikat ini. Sehingga menurut pelaku-pelaku tadi, orang yang mati di dalam perang, menurut mereka pasti dia menyangka dia mati syahid masuk surga. Ternyata Allah melemparkan ke dalam neraka. Demikian juga orang mencari ilmu, mengajar, membaca Al-Quran, menurut perhitungan pelakunya, mengantarkan semua perbuatan ini masuk ke surga, ternyata ke neraka juga. Termasuk orang yang banyak menafkahkan hartanya, berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, gak cukup dirinya sendiri, tapi juga menghajikan, mengumrohkan orang lain, membantu orang lain, membantu masjid, dan seterusnya. Menurut pelakunya dia mengantarkan masuk surga. Semua amalnya itu ternyata mengantarkan ke neraka. Ini semua amal ini dicatat oleh para malaikat, dan malaikat tidak tahu bagaimana niatnya, baik atau tidak. Itu bukan wilayahnya malaikat. Sehingga Allah yang menilai nanti. Ternyata Allah tidak hanya melihat sebagaimana apa yang ada pada catatan malaikat itu saja, tetapi zahiran wa batinan, fi sirri wa alaniyah, yang zahir maupun yang batin semua dilihat oleh Allah. Ini kesimpulannya karena niatnya kurang pas, kurang benar di dalam beramal. Sehingga dalam masalah niat ini, kalau kita lihat di dalam karangan-karangan ulama besar, bagaimana Imam An-Nawawi menulis hadis Arba'in Nawawi, bab niat ditaruh nomor pertama.
Di Riyadhus Shalihin pun ditaruh nomor pertama. Di Al-Arka'an Nawawi pun beliau menaruh bab pertama. Dengan juga imam besar Bukhari Muslim menushat satu hadis, bab niat pun ditaruh nomor pertama. Itu artinya sebelum kita melangkah, mempelajari, melangkah untuk melakukan apa saja, niat pertama harus ditata betul-betul, diluruskan betul-betul. Permasalahan niat kadang-kadang pada saat itu kita sudah meluruskan niat, kadang-kadang di tengah jalan iblis membelokkan niat kita. Kalau kita tahu, mungkin kita akan kembali lurus lagi. Akan tetapi kalau tidak tahu, maka akan dibelokkan seterusnya, sehingga tidak tahu kalau apa yang kita lakukan itu adalah salah atau sesat. Itulah niat. Oleh karena itu sekali lagi, dalam hal ini maka perkenankan kami ingin memperluas sedikit bahasan tentang niat. Sehingga dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat, maka para ulama menilai kedudukan hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imman nawa. Al-hadis al-kamakol, masih banyak, masih panjang hadisnya. Imam Syafi'i menilai bahwa hadis itu adalah sepertiga agama. Mengapa? Karena di dalam agama ada hati, lisan, dan badan. Tubuh kita ini. Hati, gambaran niatnya, lisan, ucapannya, badan, tindakannya. Sehingga Imam Syafi'i menilai hadis innamal a'malu binniyat nilainya sepertiga agama. Sementara Imam Abu Dawud mengatakan hadis innamal a'malu binniyat nilainya setengah ajaran Islam. Beliau mengatakan dalam Islam ada batinan wa zahiran. Batin adalah gambaran niat, kemudian zahir gambaran amal, sehingga hadis itu setengah dari ajaran Islam. Sehingga tadi kami sampaikan banyak para ulama mengarang satu kitab-kitab yang besar, semua itu dimulai niat adalah merupakan yang pertama kali yang perlu disampaikan. Dengan demikian juga apa sih niat itu? Niat itu kalau kita lihat secara bahasa adalah tujuan atau maksud. Yaitu dari kalimat nawa yanwi niyatan. Jamak dari kata nawa yanwi niyatan. Secara istilah adalah kehendak hati untuk mengerjakan sesuatu perkara. Bermaksud melakukan sesuatu dengan disertai perbuatan. Itulah niat. Dengan demikian maka para ulama memahami niat itu ada menjadikan rukun, ada menjadikan syarat. Niat ini menjadi rukun adalah pada ibadah-ibadah yang bersifat pokok, seperti sholat. Sehingga ada rukunnya sholat yang jumlahnya 17 itu. Kemudian diringkas menjadi 13. Ada juga rukunnya puasa, rukunnya haji atau umroh. Tapi niat ada menjadikan syarat. Kalau niat menjadi syarat adalah pada ibadah yang bersifat sarana, menjadi sarana seperti mandi besar, wudu, itu adalah merupakan syarat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ibadah ini, niat ini menjadi syarat adalah merupakan syarat sahnya ibadah. Kalau Abu Hanifah, niat menjadi syarat adalah niat merupakan syarat kesempurnaan untuk mendapatkan pahala. Lantas hubungan dengan ibadah, waktunya niat itu kapan? Dalam hal sholat kali Imam Syafi'i, waktunya niat adalah pada waktu takbiratul ihram, yaitu pertama kali Allah. Lah, tak tengah-tengahnya kalimat Allahu Akbar, itulah tempatnya niat. Itu Imam Syafi'i. Tentunya kita
Kalau nggak biasa, sulit melakukan hal semacam itu. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa niatnya sholat dapat dilakukan sebelum sholat, pada sebelum sholat. Tadi saat berdiri sebelum sholat itu, kita melakukan niat. Kalau Abu Yusuf, lebih enak lagi. Dapat dilakukan ketika berangkat menuju sholat. Tadi dari rumah ke masjid, niatnya dari rumah boleh. Kalau di masjid, di tempat wudhu, dan niat sholat, maka saat berdiri tidak pakai niat sholat lagi boleh. Itu Abu Yusuf. Itu niat sholat. Lantas kalau niat puasa, kalau puasa wajib harus malam hari, kalau sunnah boleh pagi hari sebelum zuhur asal belum batal. Niatnya haji di awal ibadah, yaitu dari mikot. Setelah pakai ikhram, sebagaimana kalau orang Indonesia biasanya bisa dari Tam'in, bisa dari Hudaybiyah, bisa dari Ji'rona, dan seterusnya. Dari situlah mulai ngawali niat haji atau umroh. Pada dasarnya niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Sehingga kalau niat sholat gak pakai usulni fadhuli, boleh saja kalau niat memang rukun kolbi itu hati niatnya. Tapi diucapkan usuli dan seterusnya, atau wudu nawaitu wudu dan seterusnya, itu boleh menurut Imam Asy-Syafi'i. Boleh saja. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Diucapkan boleh, gak diucapkan juga boleh. Nah, kemudian dengan demikian juga, lantas setelah itu, niat ini merupakan tujuan syariat. Niat menjadi tujuan dari syariat. Sandiwati rahimakumullah. Niat dan tujuan syariat. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, niat adalah ruh, inti, dan sendinya amal. Amal mengikuti niatnya, amal menjadi benar karena niatnya benar, dan amal menjadi rusak karena niatnya rusak, sebagaimana tersebut. Perbuatannya baik karena niatnya tidak baik, rusak. Perbuatannya adalah rusak. Ulangi lagi, amal mengikuti niatnya, amal menjadi benar karena niat yang benar, dan amal menjadi rusak karena niat yang rusak. Bagaimana hadis yang pernah sampaikan Rasulullah, innamal a'malu binniyat, yang pertama, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal bergantung kepada niatnya, dan seorang memperoleh apa yang ia niatkan. Pada kalimat pertama, innamal a'malu binniyat, beliau menjelaskan bahwa amal tidak ada artinya tanpa keberadaan niat. Demikian juga wa innama likulli imma nawa. Pada hadis yang kedua tadi belum menjelaskan bahwa orang yang melakukan suatu amalan tidak akan memperoleh apapun kecuali menurut niatnya. Amal di sini mencakup segalanya, apa misalnya iman, ibadah, dakwah, muamalah, nazar, jihad, perjanjian, dan seterusnya. Dengan demikian juga maka semua amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dilandasi dengan niat. Satu tindakan tidak dikatakan ibadah kecuali disertai dengan niat dan tujuan. Oleh karena itu, sekalipun ibadah, sekalipun seseorang menceburkan dirinya ke dalam air tanpa niat mandi janabah, atau masuk kamar mandi semata-mata untuk membersihkan diri, kalau tidak diniati untuk niat, apakah mandinya untuk adu jinabat, apa mandinya untuk mandi sunnah, maka tidak ada pahalanya. Tetapi kalau diniati mandi jinabah, mandi sunat, maka menjadi nilai berpahala. Contoh lain,
Ada seorang mulai pagi sampai maghrib tidak makan. Mengapa dia tidak makan? Mungkin yang pertama tidak ada makanan yang ia makan. Atau mungkin pantang makanan karena ada makanan tapi dia tidak boleh makan makanan itu. Atau karena mungkin dia mau dioperasi sehingga harus berpuasa. Tapi tidak buat niat menurut bagaimana puasa yang disyariatkan. Maka mulai pagi sampai sore pun tidak punya pahala apa-apa. Tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi kalau mulai pagi sampai maghrib tidak makannya karena niat, maka dia akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Nah, niat puasa, maka dia akan mendapatkan puasa. Demikian juga ada seseorang mulai pagi sampai maghrib diam di masjid. Dia tidak niat apa-apa, maka dia pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Akan tetapi pada waktu dia mulai masuk masjid, sudah niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, maka hanya beberapa waktu saja, apalagi berjam-jam, maka dia akan mendapatkan pahala karena niatnya. Ada orang berputar-putar tawaf di Ka'bah. Ngapain dia berputar-putar? Ternyata dia mencari sesuatu yang hilang. Atau dia mencari anaknya. Berputar 7 kali pun, maka dia tidak akan dapat pahala karena niatnya bukan untuk ibadah. Akan tapi kalau dia berniat untuk tawaf, maka dia akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Dengan demikian maka Imam An-Nawawi rahimakumullah menjelaskan niat itu disyariatkan untuk beberapa hal, di antaranya niat untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Bagaimana seorang tadi duduk di masjid, biasa duduk di masjid. Niat atau tidak, kalau tidak niat tidak dapat apa-apa, nak niat iktikaf, ia dapat pahala. Sehingga niat untuk membedakan kebiasaan. Demikian juga orang-orang tadi dikatakan mandi pada saat pagi Jumat. Kebiasaan mandi, ya dia mandi seluruh tubuh. Tapi membedakan ibadah atau tidak adalah niat, itulah yang membedakan. Tanpa niat tidak ada nilai pahala mandi sunnah Jumatan, tetapi nak niat ia dapat pahala. Demikian juga niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya pada waktu salat zuhur, setelah zuhur ada orang salat 4 rakaat. 4 rakaat ini bisa dibedakan hanya dengan niat. Ada kalanya orang salat zuhur juga 4 rakaat, salat sunnah ba'diyah zuhur juga bisa jadi 4 rakaat, bisa jadi salat mutlak dan seterusnya. Kalau diniati salat 4 rakaat ia menjadi zuhur, diniati salat sunnah ba'diyah ia menjadi ba'diyah, diniati salat sunnah mutlak ia menjadi mutlak. Jadi membedakan sholat sunnah atau wajib dan seterusnya. Santriwati rahimakumullah. Kemudian pengaruh niat terhadap hal-hal yang mubah dan kebiasaan. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwasanya perkara mubah itu kalau dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Contohnya makan, tidur, jalan-jalan pagi, semua tidak mendatangkan pahala. Ditinggalkan juga tidak dapat dosa. Tetapi kalau niatnya baik, dia jalan-jalan pagi. Untuk apa Anda jalan-jalan pagi? Biar tubuhku sehat, sehingga aku kuat untuk beribadah kepada Allah dan sebagai bekal ibadah kepada Allah. Niatnya baik, jalan-jalan paginya menjadi ibadah. Makan, untuk apa kamu makan? Biar aku kuat, sehat, sehingga aku semangat untuk ibadah kepada Allah dan aku pakai bekal ibadah kepada Allah. Niatnya baik, niat makannya menjadi ibadah. Tapi niat makan hanya sekedar makan, ya tidak dapat apa-apa. Tidur itu merupakan
hal-hal yang mubah. Mengapa yang tidur? Ya karena ngantuk. Ya sudah, tidak dapat apa-apa. Tetapi tidur dalam rangka aku biar tidur jam 9 malam ini, biar nanti malam aku bisa bangun malam sholat tahajud, beribadah kepada Allah. Nah, mulai niat itulah sehingga tidurnya menjadi nilai ibadah. Itulah yang membedakan niat dengan tidak. Sandiwati rahimakumullah. Imam Asyuyuti menjelaskan bahwasanya dalil yang tepat yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa orang akan mendapatkan ganjaran atau pahala dengan niat yang baik dalam perkara yang mubah dan dalam perkara adat kebiasaan adalah hadis Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Kemudian selanjutnya, niat baik tidak dapat mengubah hal yang haram. Niat baik tidak dapat mengubah hal yang haram. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap muslim ataupun muslimah, bahwa niat yang tidak dapat mempengaruhi yang haram, niat baik. Oleh karena itu, sebaik apapun niatnya, semulia apapun tujuannya, maka niatnya tidak dapat menghalalkan yang haram dan juga tidak dapat melepaskan sifat kekotoran, karena memang inilah yang menjadi sebab pengharamannya. Sebagai contoh, ada seorang merampok atau mencuri. Dia ditanyai, apa Anda merampok dan mencuri? Aku merampok dan mencuri, semua hasilnya aku berikan kepada fakir miskin. Aku berikan pada anak yatim. Aku berikan pada orang-orang yang tidak mampu. Aku tidak akan mengambil sedikit pun. Niatnya baik. Akan tetapi cara yang dia lakukan itulah yang tidak baik. Jadi niat yang baik tidak bisa menghapus hal yang telah diharamkan oleh Allah. Mencuri haram, merampok haram. Sehingga niat yang baik akan berhasil baik dengan cara yang baik juga. Kurang lebih mungkin 2 bulan yang lalu ada seorang penyanyi, dia punya niat baik. Dia menjual keperawanannya dengan harga sekian. Dia berjanji tidak akan mengambil dari semua uang-uang itu. Semua akan disumbangkan untuk orang-orang yang kena COVID dan seterusnya. Niatnya baik. Akan tetapi tidak bisa menghalalkan perbuatan yang sudah telah diharamkan oleh Allah, yaitu zina. Perbuatan haram tidak bisa menutup, tidak bisa membuat perbuatan yang baik. Artinya, kalau niat yang baik, maka lakukanlah dengan cara yang baik, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Akan tapi pula niat yang baik, tapi caramu yang tidak baik, sebagaimana tadi mau menjual keperawanannya kepada siapa yang sekian juta, walaupun dia niat tidak akan mengambil sedikit pun uang hasil itu, semua akan disumbangkan. Tetap niat yang baik tidak bisa mengandalkan mendapatkan pahala. Tidak bisa niat yang baik yang mulia tidak bisa menghapus hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Ingat, belajarlah yang baik sehingga menjadi orang yang baik. Sandiwati rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah punya niat yang baik, niat yang mulia, maka carilah jalan untuk
jalan yang benar sesuai yang diridhoi oleh Allah, sesuai yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kalian akan memperoleh hal yang baik. Bagaimana tadi orang-orang sudah dia berjuang di jalan Allah sampai mati, ternyata niatnya saja yang gak benar, akhirnya masuk neraka. Apakah Anda ingin seperti itu? Nah, padahal dia berjuang mati-matian sampai mati di dalam perang, ternyata niatnya yang tidak baik akan mengantarkan masuk neraka. Apalagi Anda akan menjual keperawanan Anda hanya sekedar untuk itu. Ingatlah, hai hamba Allah, bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada jalan yang benar. Sandiwati rahimakumullah. Sekali lagi kami ingatkan, sekali lagi kami ingatkan, belajarlah yang tuntas, belajarlah yang banyak sehingga kita tidak salah langkah. Begitu sedikit salah langkah, maka akan berakibat fatal sebagaimana dalam hadis ini. Maka dengan niat yang baik, sebagaimana dulu pernah kami sampaikan, niat itu menentukan baik tidaknya, berhasil tidaknya, dapat pahala tidaknya. Yang mana dulu pernah kami sampaikan bahwasanya ada seorang punya niat yang baik, ternyata dengan yang baik itu tidak terlaksana. Itu pun dia tidak, saya ulang lagi. Ada seorang yang melakukan satu perbuatan yang baik. Pertama dulu, dia terlaksana perbuatan itu. Kalau terlaksana, maka secara dasar Allah akan membalas 10 kebaikan. Ini kembali pada Quran surat 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahkan orang melakukan kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Sebagaimana digambarkan dalam Quran surat 2 ayat 261. Bahkan pahalanya tidak terbatas. Itu sebagaimana digambarkan dalam Quran surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Termasuk pahalanya orang yang haji al-mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur pahalanya tidak jalan kecuali surga. Termasuk pahalanya puasa Ramadan tidak terbatas juga. Tetapi bagaimana kalau tidak terlaksana? Kalau tidak terlaksana, bisa jadi niat baik tidak terlaksana, dapat pahala 1. Kalau memang meninggalkannya itu betul-betul karena Allah. Akan tetapi kalau meninggalkannya bukan karena Allah, maka tidak akan dapat apa-apa. Sebagai satu contoh, ada seorang sudah niat jelek pada waktu malam mau bangun, mau mencuri. Ternyata dia bangun gak jadi mencuri karena takut satpamnya, takut dengan anjingnya yang mencucuk. Akan tetapi pada saat itu kalau dia tidak jadi merampok ke mencuri karena takut pada Allah, maka dia dapat pahala 1. Termasuk orang yang sudah berniat malam bangun tidur untuk sholat ternyata tidak bangun seterusnya, maka dinilai dapat pahala 1 dan tidurnya pun mendapatkan barokah. Kemudian sebaliknya, kalau ada orang niat mengerjakan satu kejahatan, kalau terlaksana maka dibalas seimbang. Ini kembali pada Quran surat 6 ayat 160 juga. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati
fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Memang kadang-kadang orang yang mengerjakan kejahatan itu terkadang lipat gandakan balasannya. Itu karena ada hubungan dengan waktu. Kalau waktu bulan haram, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka memang balasannya dilipat gandakan. Kembali pada Quran surat 9 ayat 396. Kadang-kadang juga dilipat gandakan karena tempat di mana dia melakukan di tanah yang haram, maka dosanya pun juga kadang-kadang dilipat gandakan. Kembali pada Quran surat 2 ayat 197, ada surat 22 ayat 25. Atau karena kehormatan yang dimilikinya, ketinggian martabat makrifatnya kepada Allah. Contohnya seorang nabi atau istri nabi, itu kalau melakukan satu kejahatan maka akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Itu kembali pada Quran surat 33 ayat 30 sampai 31, kemudian surat 17 74 sampai 75 dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak terlaksana? Melakukan kejahatan tidak terlaksana. Bagaimana tadi kami sampaikan, bisa dapat kebaikan kalau meninggalkannya karena Allah, akan tapi tidak dapat apa-apa kalau meninggalkan bukan karena Allah. Sandiwati rahimakumullah. Demikianlah materi yang kami sampaikan tadi, yang berjudul tadi, yaitu dengan judul meluruskan niat. Sekali lagi, kita tata niat kita sebelum beraktivitas, sehingga apa yang kita lakukan, kalau bisa setiap langkah semua bernilai ibadah. Tidak ada waktu sedikit pun yang tidak bernilai ibadah, sehingga melangkah beribadah, melangkah ke masjid bernilai ibadah, melangkah ke tetangga bernilai ibadah, melangkah ke pekerjaan bernilai ibadah, melangkah mau mengaji ke hafalah dan seterusnya, semua bernilai ibadah. Kumpul istri pun beribadah, makan pun beribadah. Bagaimana kita minit tubuh kita ini, semua aktivitas bernilai ibadah, sehingga tidak ada waktu sedikit pun yang kosong tanpa nilai ibadah. Karena semua itu akan kita dimintai oleh Allah, kita pertanggungkan untuk apa waktu yang selama ini kami berikan padamu, dan seterusnya dan seterusnya. Sandiwati rahimahumullah. Sampai di sini kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat. Kalau tak ada kebenaran, semua semata-mata datangnya dari Allah. Kalau tidak ada kekurangan, tidak lain karena kelemahan kami sendiri. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua perhatian, dan mohon maaf terima kasih atas semua perhatian, dan mohon maaf atas semua kekurangan. Akhirul kalam, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.